Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu media pembelajaran, serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah. Di sini saya ingin menerangkan tentang media pembelajaran masa kini. Nah, di pembelajaran masa kini itu sekarang kita menggunakan teknologi komputer, di mana teknologi komputer itu banyak digunakan sekarang, apalagi di kalangan mahasiswa. Nah, seringkali kita kalau presentasi atau mungkin melihat tutorial, nah itu seringkali kita menggunakan komputer ataupun laptop. Nah, karena komputer tidak memungkinkan kita untuk membawanya kemana-mana, maka kita seringkali menggunakan laptop untuk media pembelajaran. Nah, dengan laptop kita bisa menampilkan PPT. Nah, di dalam laptop ini kita bisa juga membuat Canva dengan cara mudah daripada harus kita menggunakan HP. Biasanya di HP itu sangat kecil layarnya. Nah, tetapi kalau di laptop, di komputer itu kita jadi nyaman atau mungkin tidak membuat kita pusing karena gambar yang sangat lebar seperti itu. Nah, selanjutnya ada multimedia. Nah, multimedia ini termasuk komputer, HP, kamera, earphone. Nah, seperti itu. Game. Nah, itu termasuk multimedia. Nah, kenapa multimedia kok masuk pembelajaran masa kini? Karena sekarang itu banyak guru-guru, banyak dosen itu seringkali meminta kita untuk pembuatan video. Nah, dengan pembuatan video itu kita bisa menggunakan kamera seperti itu, atau mungkin kita pembuatan film. Nah, film berupa pembelajaran. Nah, itu kita juga bisa melalui multimedia. Nah, terus di dalam pembelajaran biasanya ada sebuah penilaian. Nah, kita bisa menggunakan game untuk mencari kemampuan siswa, mengasah kemampuan siswa dengan cara game. Karena di masa kini itu banyak anak-anak yang kalau misalnya dikasih kertas, hanya dikasih kertas terus disuruh mengerjakan soal, itu sangat-sangat sulit. Biasanya menyontek temannya. Nah, menghindari hal-hal tersebut, biasanya seorang guru yang kreatif itu menggunakan game atau mungkin bisa menggunakan quizzes. Nah, di dalam quizzes itu juga bisa berupa game seperti itu. Dan pembelajaran bisa menarik sehingga peserta didik atau kita sebagai kalangan mahasiswa itu juga bisa merasakan hal tersebut. Kita sendiri itu banyak bosennya jika kita hanya diberikan soal jumlahnya 10, jumlahnya 5, atau banyak lah ya dari sekian. Kalau disuruh milih, kita juga milih yang berbasis game seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan earphone. Nah, earphone ini kita bisa mendengarkan dengan jelas video-video di YouTube. Nah, kita biasanya kan berisik ya, banyak teman-teman yang mungkin di lingkungannya itu sangat ramai. Nah, kita bisa fokus mendengarkan itu dengan earphone. Nah, earphone ini sendiri masuk di multimedia seperti itu. Nah, selanjutnya ada teknologi komunikasi. Nah, ini yang sering kalian bawa, yang sering kalian pakai, yang mungkin kalian tidak bisa jauh dari ini. Nah, yaitu handphone. Mungkin di zaman dulu itu handphonenya seperti ini, tetapi sekarang kita update menjadi seperti ini. Nah, kan di setiap tahun itu pasti update ya. Nah, dulu itu sangat sulit karena harus mengirim surat, harus membuat surat, harus itu belum tentu sampainya mungkin 3 hari sampai 4 hari. Nah, kita harus menunggu dulu. Tapi sekarang di masa kini itu kita bisa mempermudah menanyah pembelajaran, membuat media pembelajaran itu dengan sangat mudah. Mungkin kita dulu hanya menulis di kertas karton, di kertas manila. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi dengan teknologi komunikasi ini kita bisa berkomunikasi sesama teman, bisa menonton video. Nah, seperti itu bisa mempermudah kita untuk membuat media pembelajaran, bahkan bisa untuk belajar seperti itu. Nah, selanjutnya ada teknologi jaringan komputer. Nah, di samping itu kita bermain
laptop, komputer, HP. Nah, kita juga memerlukan jaringan. Karena kalau tidak ada jaringan, semua itu tidak akan berfungsi. Karena kita semua itu membutuhkan internet untuk menyalurkan ke sesama, seperti itu. Kalau kita tidak punya internet, atau biasa teman-teman menyebutnya dengan paketan, wifi, nah itu hal tersebut kan bisa mempermudah kita untuk penyampaian. Seperti kan kalau kita melihat YouTube, kita menanya teman melalui chat kan harus menggunakan wifi ataupun internet, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.